Selamat datang dan salam hangat untuk para pendengar setia Suara Papua ID. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendalam, yakni 4 akar masalah konflik Papua yang telah diidentifikasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Sebagai sebuah wilayah yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan keindahan alam, Papua juga menghadapi berbagai persoalan kompleks yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam riset yang dilakukan LIPI, ditemukan 4 akar utama yang menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan di Papua, yaitu marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, kegagalan pembangunan yang tidak merata, sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dipertanyakan, dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Pembahasan ini penting karena membawa kita lebih dalam untuk memahami akar-akar dari persoalan yang sering kita lihat di permukaan, seperti kekerasan, ketidakadilan, dan tuntutan kemerdekaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita berharap dapat mencari solusi yang lebih tepat untuk menciptakan Papua yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua masyarakatnya. Mari kita dengarkan bersama, simak dengan hati, dan pahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Karena suara kita adalah kekuatan kita. Terima kasih telah bergabung dan tetap setia di Suara Papua ID. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengidentifikasi 4 akar masalah konflik di Papua yang telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di wilayah tersebut. Temuan ini berasal dari riset mendalam yang dilakukan oleh LIPI untuk memahami kompleksitas persoalan Papua. Berikut adalah 4 akar masalah utama yang diidentifikasi. 1. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Marginalisasi. Masyarakat asli Papua seringkali merasa termarginalkan di tengah masuknya pendatang dari luar Papua. Pendatang lebih sering mendapatkan akses terhadap pekerjaan, ekonomi, dan sumber daya, sedangkan masyarakat Papua asli merasa tersingkir. Diskriminasi rasial. Orang asli Papua sering menghadapi diskriminasi rasial dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Stigma negatif tentang orang Papua sebagai primitif atau tidak setara seringkali memperkuat rasa ketidakadilan. 2. Kegagalan pembangunan. Ini terkait kesejahteraan yang tidak merata. Meski Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekayaan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua lebih menguntungkan pihak luar dan perusahaan-perusahaan besar daripada masyarakat adat Papua. Ini terkait layanan publik yang buruk. Pendidikan dan layanan kesehatan di Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu perasaan terpinggirkan. 3. Sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang bermasalah. Proses integrasi yang dipertanyakan. Sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969 masih menjadi kontroversi. Banyak pihak di Papua merasa bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara demokratis dan tidak merefleksikan keinginan mayoritas rakyat Papua. Tuntutan kemerdekaan. Ketidakpuasan terhadap proses integrasi ini terus memicu tuntutan sebagian kelompok untuk merdeka dari Indonesia. 4. Kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Operasi militer dan kekerasan. Papua sering menjadi lokasi operasi militer yang menargetkan kelompok-kelompok separatis. Namun, operasi-operasi ini seringkali juga menyebabkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Pelanggaran HAM, tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan penangkapan sewenang-wenang, telah menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. LIPI menyimpulkan bahwa keempat akar masalah ini saling berkaitan dan memperdalam ketegangan di Papua. Penyelesaian masalah Papua tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi memerlukan penyelesaian komprehensif yang mencakup pengakuan terhadap hak-hak orang asli Papua, keadilan ekonomi, reformasi sejarah, serta pengakhiran kekerasan dan pelanggaran HAM. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S. Wijojo,
menyatakan masalah Papua harus diselesaikan lewat jalan dialog dengan para tokoh setempat untuk dapat memulihkan kepercayaan politik bergabung dengan Indonesia. Menurut Muridan, kebuntuan politik sudah meluas dan lama sehingga menjadi kompleks. Sehingga ada kesulitan menemukan apa sih sebenarnya akar masalahnya, ujar Muridan di Komisi DPR RI, Jakarta, Selasa 15 November 2011. Maka dialog menjadi penting untuk membuat masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia bersepakat mengenai akar masalah itu dulu. Persepsi tentang akar masalah Papua versi pemerintah bahwa semua disebabkan faktor kesejahteraan yang kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka, menurut Muridan, tidak dibenarkan oleh masyarakat Papua sendiri. Mereka bilang tidak seperti itu, nah oleh karena itu, perlu dibentuk suatu kesepakatan dulu. Dialog akan membuka jalan untuk itu, kata Muridan. Lewat dialog, lanjut Muridan, akan menyepakati masalah dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut studi yang dilakukan LIPI, Muridan menjelaskan, ada 4 akar masalah di Papua. 1. Masalah, sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Itu harus dibicarakan, kata Muridan. 2. Masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan itu di Honai-Honai, Rumah Red, kata Muridan. Oleh karena itu, Muridan memandang fenomena gerakan generasi muda Papua yang lebih radikal dapat dipahami dengan penjelasan di atas. Karena kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang tak pernah kita pertanggungjawabkan, kata Muridan. 3. Semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarginalisasikan. Dengan migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir, kata Muridan. Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, lanjut Muridan, masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi oleh proses modernisasi. Kalau Anda kurang gizi dan bodoh, maka Anda tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Di situ Anda terdiskriminasi oleh struktur, kata Muridan. 4. Kegagalan pembangunan Papua. Kita gagal membangun. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, kata Muridan. Kenyataan di Papua, lanjut Muridan, mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena tidak ada guru dan juga puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan. Negara tidak hadir di bagian-bagian di mana orang Papua membutuhkan, kata Muridan. Berikut adalah contoh kata penutup untuk channel Suara Papua ID terkait pembahasan 4 akar masalah konflik Papua berdasarkan riset LIPI. Sahabat Suara Papua ID, demikian pembahasan kita hari ini tentang 4 akar masalah konflik di Papua yang telah diidentifikasi oleh LIPI. Masalah marginalisasi, kegagalan pembangunan, sejarah integrasi yang kontroversial, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu-isu mendasar yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan di tanah Papua. Kita semua menyadari bahwa persoalan ini tidak sederhana. Namun, dengan memahami akar masalahnya, kita bisa lebih bijaksana dalam mencari solusi yang tepat dan adil. Perlu ada dialog terbuka, kesetaraan dalam pembangunan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua agar semua pihak bisa merasakan manfaat dari kekayaan dan keindahan bumi Papua. Terima kasih telah menyimak dan tetap setia bersama kami di Suara Papua ID. Mari kita terus bersuara untuk keadilan dan terus mendukung upaya-upaya untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Hingga bertemu di pembahasan berikutnya, tetap semangat dan jaga persatuan. Masa lalu,
dan penting untuk mengedepankan dialog serta kolaborasi antara penduduk asli dan imigran agar keberagaman budaya di Papua dapat terjaga dan dihormati. Upaya untuk melindungi dan memperkuat identitas budaya penduduk asli harus menjadi prioritas agar warisan mereka tidak hilang selamanya.